Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Di sini kita nukilkan tentang membangun keseriusan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu di antara sifat orang beriman, orang beriman itu punya keistimewaan berupa akhlak yang mulia yang disebut dengan al-khusyuk. Sehingga dia akan selalu menjadikan hidup dan kehidupannya selalu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hanya khusyuk, serius di dalam menjalankan yang wajib, juga dia sangat bersungguh-sungguh di dalam meninggalkan yang haram. Tidak hanya semangat di dalam mengerjakan yang sunnah, dia pun selalu berusaha meninggalkan yang makruh. Bahkan seluruh perkara mubah dalam hidupnya, dia akan selalu berusaha menjadikannya sebagai sarana untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keseriusan itu akhlaknya, akhlak yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Baik, terkait dengan bulan Ramadan yang begitu istimewa bagi seorang mukmin, maka ahlul yaqdah, orang yang selalu mawas diri, dia sangat sadar bahwa Ramadan akan sia-sia jika tidak disikapi dengan keseriusan. Kalau urusan biasa saja orang harus serius, bagaimana dengan urusan yang istimewa? Tidak akan mungkin kita sukses menjalankan Ramadan kalau kemudian tidak ada keseriusan. Kesungguhan, kekhusyuan dan keseriusan seorang muslim itu merupakan cerminan jiwa yang telah tersiram oleh kitabullah. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada laghu di dalamnya. Tidak ada kata sia-sia di dalam Al-Quran. Juga tidak ada senda gurau di dalamnya. Justru Allah menegaskan di surat At-Tariq ayat 13-14, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang memisahkan antara hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali bukanlah dia itu senda gurau. Jadi Al-Quran di dalamnya kalamullah yang tidak ada laghun, tidak ada senda gurau di dalamnya. Semua kalamnya hak, tidak ada kedustaan di dalamnya. Baik. Maka seorang muslim yang membangun keseriusan dalam jiwa dan raganya dan bersungguh-sungguh di dalam kebaikan, berarti dia sudah berhias, dia sudah berakhlak dengan akhlak Al-Quranul Karim. Seorang muslim yakin
bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan dirinya bukan untuk sendaguro, bukan untuk main-main, juga bukan untuk kesia-siaan. Baik. Namun dia sadar bahwa dirinya mengemban amanah yang besar, amanah yang tidak sanggup dipikul oleh langit dan bumi juga gunung. Sebuah pertanggungjawaban yang agung nanti di kehidupan akhirat. Allah tegaskan, ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya juga mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Allah nyiptain kita itu sungguhan, serius, tidak main-main, ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itulah ya proses penciptaan manusia. Allah ciptakan manusia dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Karena memang manusia diciptakan kemudian hidup juga harus punya keseriusan yang besar. Baik. Di surat Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, kepada bumi, dan juga gunung-gunung. Semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Maka kata Allah, wa hamalaha al-insan, dipikulah amanat tersebut oleh manusia. Kemudian Allah peringatkan, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zalum. Ya, zalum itu sigot mubalaghah dari zalim. Ya, ada zalim, ada zalum. Ya, zalim itu orang zalim. Kalau zalum amat zalim. Jahulan, jahulan juga mubalaghah dari jahil. Ada orang disebut jahil, bodoh. Kalau jahulan itu amat bodoh. Baik. Demikianlah Allah tegaskan ya betapa besar amanah yang diemban oleh manusia, di mana amanah tersebut tidak mampu dipikul oleh langit, bumi, dan juga gunung. Baik. Nah itu yang kita nukilkan, bagaimana Al-Quranul Karim membimbing kita semua untuk hidup dengan keseriusan yang tinggi. Ustadz, kalau begitu kita itu tidak boleh bercanda, begitu ya? Kalau ada orang bercanda langsung ditegur, nggak usah bercanda, besok kita mati. Ya tidak juga begitu, karena hidup ini saatan. Ada kalanya begini, ada kalanya begitu. Bercanda itu bisa jadi pahala tidak, Ibu? Bercanda bisa jadi pahala tidak? Lihat sikonnya, situasi dan kondisinya. Barakallahu fikum. Apa contohnya bercanda yang berpahala? Apa, Bu? Mencandai orang yang sedang susah, begitu? Menghibur, ya. Barakallahu fiikum. Allah zikir. Ya, itu salah satunya.
memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada hati saudara kita. Salah satunya adalah dengan mencandainya supaya dia tidak terus-menerus dalam keterpurukan dan kesedihannya. Ya, bahasa baratnya enjoy your life. Begitu ya. Apa artinya, Bu? Pokoknya begitulah. Nikmati hidupmu, begitu. Hidup sebentar maka dinikmati. Baik. Itu diantara contohnya. Contoh yang lain apa? Bercanda yang berpahala itu. Bercanda sama pasangan. Ibu bercengkrama bercanda sama suami, pahala tidak? Pahala. Karena kalau berseteru bisa jadi dosa. Berarti kalau bercanda, bercengkrama, ya bermanja-manja sama pasangan masih dalam koridor syariat, itu sesuatu yang berpahala. Itu lebih baik daripada kita muamalah dengan orang lain yang gak karu-karuan. Barakallahu fikum. Nah begitu. Nabi bercanda gak sama ibunda Aisyah? Bercanda. Sama istri-istrinya bercanda. Umar ibnul Khattab itu kalau di depan para sahabat luar biasa. Gagah perkasa, ya sikap bawaannya tegas. Tapi beliau sangat lembut kepada istrinya. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik. Jadi bukan berarti ya hidup itu terus dibawa susah. Ya tidak. Kalau istri sedang mengajak kita bercanda, ya jangan ditolak begitu. Udah nggak usah bercanda, kayak pengantin baru aja. Nanti besok mati kita gimana? Rasa-rasanya besok terus akan mati begitu. Ya enggak begitu juga. Mengingat mati itu bagus. Banyak mengingat mati itu bagus. Tapi bukan berarti kemudian segala sesuatu jadi tidak baik gara-gara kita sering mengingat mati. Kenapa enggak mau taklim? Sedang mengingat mati. Ya salah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah di sini kita berikan catatan renungan. Sebenarnya banyak sekali manusia yang punya keseriusan sangat luar biasa. Namun sayang keseriusannya itu hanya pada mencari materi dunia. So, ibu lihat perbedaannya. Orang kalau cari dunia, serius tidak ibu? Oh serius, tidak boleh diganggu. Tidak boleh juga terlambat, begitu. Harus disiplin waktu ketat. Pokoknya profesional. Serius dia kalau membangun dunianya. Tapi kalau untuk urusan akhirat, nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam, banyak kemudian Allah mengabarkan kepada kita kebanyakan manusia itulah lalai. Kebanyakan manusia itu lalai. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia terhadap ayat-ayat kami benar-benar lalai. Kebanyakan manusia lalai. Baik. Lalai dari apa? Bukan lalai dari dunia, lalai dari kehidupan akhirat. Jadi kalau nampak keseriusan pada manusia, ternyata kebanyakannya keseriusan mereka di dalam mencari atau bahkan memperebutkan kehidupan dunia yang fana. Maka mau sampai kapan mati-matian rebutan sebelah sayap nyamuk? Di mana akal kita, di mana hati nurani kita? Allah mengingatkan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Jadi ngelihat dunia itu sebatas yang nampaknya saja. Dunia itu yang nampak apa, Ibu? Kalau kita ngelihat dunia yang nampak-nampak ini apa?
hulwatun khadirah. Dan begitu kata Nabi. Yang nampak dari kehidupan dunia itu adalah nampak hijau ranum. Nah, orang beriman itu melihat dunia bukan hanya pada tampilan luarnya saja, tapi bagaimana dalamannya, hakikat daripada dunia itu seperti apa. Nah, ini yang tidak dimengerti kecuali oleh mereka yang punya iman kepada Allah, iman kepada kehidupan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah murka terhadap orang yang pandai ilmu dunia tapi dia bodoh tentang ilmu akhirat. Dia alim tentang dunia tapi bodoh tentang agama. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kira-kira yang disebutkan Nabi ini banyak enggak? Yang disebutkan Allah tadi, yang ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, itu banyak apa sedikit? Banyak. Orang itu kalau urusan dunia mati-matian, gitu kan? Yang paling nampak ya enggak usah jauh-jauh. Kalau ngasih contoh ya diri kita sendiri saja. Begitu kan? Ibu pernah cari ilmu dunia? Pernah, Bu? Pernah lah ya. Balikpapan rata-rata orangnya berpendidikan, gitu kan? Berapa tahun kita cari ilmu dunia? Macam-macam ya, tergantung detailnya, begitu ya. Kalau lumrahnya saja rata-rata S1 begitu. Dari TK 2 tahun. Sebelum TK sekarang ada PAUD. PAUD-nya bisa setahun, TK 2 tahun, 3 tahun. Udah dicekoki ilmu dunia. Ya sampai nyanyian-nyanyian TK sampai setua ini kita masih hafal. Ya kan Ibu? Apa nyanyian TK yang masih dihafal? Tidak usah dimorojaah ya. Tapi masih banyak yang kita hafal. Balonku ada 5 dor. Itu kan nyanyian TK. Baik. Nanti masuk SD 6 tahun. Sudah 9 tahun tuh. Tambah SMP 3 tahun. Ya kan? SMP 3 tahun. Berapa? Sudah 12. Tambah SMA 3 tahun 15. Tambah S1 8 semester 19 tahun. Ada orang tidak cukup S1, pengen S2. Tambah lagi, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Taruhlah 2 tahun. Sudah 21 tahun. Belum cukup juga. Pengen nambah lagi jadi S3. S3 berapa tahun? Bisa 2 tahun, bisa sampai 4 tahun. Bisa 20 lebih tahun. 20 sampai 30 tahun orang cari dunia, mati-matian. Mengejar ilmu dunia. Begitu kan? Dan sabarnya itu luar biasa gitu. Puluhan tahun Ibu. Atau setidak-tidaknya kalau standar kita SMA berarti kan belasan tahun. Itu sabar, disiplin ketat, pakai seragam. Oh, pokoknya ikuti aturan itu. Semuanya sesuai jadwal, sesuai prosedur. Itu mencari ilmu dunia. Nah, pertanyaannya sudahlah. Dunia itu kan sudah terlalu banyak ya ilmu yang dipelajari tentang dunia. Kadang ya mohon maaf, balik-baliknya juga ketiga S ya, ketiga ur, sumur, dapur, kasur. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, sudah terlalu banyak mungkin ilmu dunia, cukup lah ya. Apalagi zaman sekarang serba mudah gitu ya. Zaman dulu ya nyari sesuatu tentang dunia ini rada susah.
Sekarang mah tinggal buka ini, tinggal buka itu, browsing ini, browsing itu, sudah ketahuan. Ya kan? Ibu punya alat masak, tidak ngerti cara pasangnya, ngerangkainya gimana. Sekarang mah gampang, tinggal browsing aja. Beli alat elektronik tidak mampu, tidak bisa merangkainya, ya, tinggal browsing saja, gampang. Di zaman ini ilmu dunia begitu dimudahkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, berapa waktu yang kita sisakan, berapa waktu yang kita gunakan untuk mencari ilmu agama, dan begitu. Nah, itu masing-masing kita harus bertanya, sebanding enggak kira-kira perjuangan kita untuk sekolah mencari ilmu dunia dengan perjuangan kita mencari ilmu agama yang katanya kita pengen surga, ya kan? Maka ini menjadi perhatian kita bersama. Ustaz, saya ngaji sudah bertahun-tahun. Iya, kalau ngitungnya tahun, tapi coba kalau dihitung jam. 1 minggu taruhlah ibu cuma 1 kali taklim itu, 1 jam berarti 60 menit. Kalau sebulan cuma 4 jam, begitu kan? Kalau 10 bulan cuma 40 jam. Jadi setahun kalau dihitungnya, dikumpulkan semua mungkin 1-2 hari saja itu. Coba bandingkan dengan sibuknya kita dengan dunia, begitu kan? Masih terlalu jauh, masih terlalu banyak waktu yang kemudian mungkin kita sia-siakan begitu saja. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, berusahalah terus untuk membangun keseriusan di dalam mempelajari ilmu agama, kemudian di dalam mengamalkannya. Semoga dengan itu iman kita dan takwa kita semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu, ya, seorang mukmin itu cita-cita pertamanya tetap harus akhirat, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan begitu ya? Semuanya untuk akhirat. Lahir batin kita, jiwa raga kita, orientasi obsesi hidup kita harus untuk kebahagiaan akhirat. Jangan untuk dunia. Kenapa? Karena orang kalau cari akhirat, kira-kira dunia ngikut tidak ibu? Ngikut. Kalau orang cari dunia, apakah akhirat bisa ngikut? Belum tentu. Makanya konsep dalam Islam, cari kebahagiaan akhirat. Dunia pasti ngikut. Dunia itu apa sih bu artinya bu? Apa artinya? Ad-dunya. Artinya apa? Sarana untuk mendapat akhirat. Ada yang lain? Ini supaya kita paham gitu ya. Jangan tertipu sama dunia. Dunia itu apa artinya? Perhiasan, senda gurau, ya, tempat main-main, begitu ya. Baik. Barakallahu fikum. Dunia itu kan dari bahasa apa bu? Dunia itu bahasa apa? Bahasa Arab tadinya. Ad-dunya, begitu kan? Diterjemahkan dalam bahasa kita persis seperti bahasa Arabnya. Ad-dunya kita terjemahkan menjadi dunia. Apa sih ad-dunya? Ini secara bahasanya, secara istilahnya, secara harfiahnya, dunia itu dari kata dani'ah, artinya dekat. Dunia itu artinya dekat. Kalau akhirah, al-akhirah, akhirat itu apa artinya? Tempat akhir atau tujuan terakhir. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Dunia dekat, akhirat tujuan akhir. Ibu,
Kalau diumpamakan ini ya, dunia itu Samarinda, akhirat itu Bontang. Ini perumpamaan saja. Ibu kalau orientasi obsesinya dunia hanya Samarinda itu, kira-kira Bontang dapat tidak? Bontangnya dapat nggak ibu? Kalau ibu fokusnya hanya Samarinda saja, pokoknya orientasi, obsesi saya, tujuan saya dalam hidup ini pengen dapat dunia, berarti pengen dapat Samarinda. Kira-kira Bontangnya dapat nggak? Enggak, ya sampai Samarinda aja, mentok sampai Samarinda. Tapi kalau ibu mengejarnya Bontang, mengejar akhirat, Samarinda kelewatan enggak? Dapat enggak Samarinda? Dapat. Paham maksudnya ibu? Paham ya? Jadi sudah, jangan fokus ke dunia, fokus ke akhirat. Fokus ke akhirat. Tempat tujuan akhir kita, maka dunia pasti ngikut. Jadi kalau kita mengejar hanya dunia, segala sesuatu patokannya adalah dunia, ya paling dapat dunianya saja. Sebatas itu. Akhirat tidak akan dapat. Sebagaimana orang tadi, ya, kalau fokusnya hanya Samarinda, ya Samarinda saja, Bontangnya nggak dapat. Tapi kalau orang fokus ke Bontang, Samarinda pasti dapat. Nah begitulah itu. Dan dunia ini jelas jaminannya, rezekinya jelas, begitu kan? Tidak ada manusia terlahir kecuali membawa catatan rezeki. Maka banyak anak, banyak rezeki. Sudah jelas. Yang belum jelas itu apa? Akhirat. Status kita yang belum jelas itu di mana, Bu? Di akhirat. Kalau di dunia mah sudah jelas, tiap hari juga pasang status. Yang enggak jelas itu di akhirat. Maksudnya apa? Nasib akhir kita nanti, di tujuan akhir kita, di kehidupan abadi kita itu kayak apa? Memang pilihannya cuma dua, antara neraka dan surga. Tapi kan tetap tidak jelas. Mau yang mana kita ini? Disebut pengen surga, rasa-rasanya masih jauh. Begitu ya. Ke neraka juga enggak mau. Nanti jadi kayak orang bingung begitu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya. Ahla. Aku katanya bukan ahli firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi aku pun tidak kuat menahan siksa api neraka. Terus pengennya kemana? Kalau ke Firdaus tidak layak, ke neraka enggak mau, terus pengennya yang mana? Nah berarti harus dibulatkan tekad kita, harus diazamkan ya cita-cita kita, bahwa kita harus berusaha menuju surga. Memang belum jelas, karena kita bukan nabi, bukan rasul, bukan juga yang mendapatkan keterangan, mendapatkan dalil kita ini ahli surga. Beda dengan Bilal bin Rabah, kita tidak sama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya, yang sebelum matinya sudah ada informasi bahwa mereka ini ahli surga. Kita makan tidak ada, begitu ya. Maka berarti kuncinya bagaimana terus kita membangun keseriusan untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi di surga Allah nanti. Baik. Di sini kita cantumkan juga doa. Ini doa insya Allah bermanfaat. Salah satunya adalah supaya kita selalu ya tersadar untuk membangun keseriusan di dalam menjalani hidup ini. Doanya sudah pada hafal belum? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak
bermanfaat. Ilmu yang tidak membawa kita kepada keimanan, ilmu yang tidak menjadikan kita orang yang bertakwa, itu ilmu yang tidak manfaat. Wa min qalbin la yakhsha, kemudian dari hati yang tidak pernah khusyuk. Nah, ini orang yang tidak pernah serius di dalam menjalani hidupnya, enggak ada kekhusyuan di dalam hatinya. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah merasakan kekenyangan. Jiwa yang tidak pernah kenyang atau merasa puas. Baik. Kemudian wa min da'watin la yusma', dan dari doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan. Ini doa yang sangat bermanfaat. Ada 4 perlindungan yang kita mintakan di sini. Pertama, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Poinnya tentang pembahasan kita pada kalimat wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Orang yang tidak khusyuk, ya dia tidak bisa membangun keseriusan dalam hidupnya. Makanya Nabi sampai mengatakan, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian sedikit ketawa dan banyak menangis. Itu satu gambaran bagaimana keseriusan itu harus mendominasi hidup kita. Ibu, kalau ada orang senangnya guyon aja gitu, kira-kira muruahnya turun apa tidak? Turun, ya. Artinya wibawanya, harga dirinya, gitu ya. Kenapa? Karena dia guyonan terus. Kalau ada di mana-mana, ya mesti komedian terus, guyon terus. Ya. Orang melihat tampangnya saja ketawa begitu. Apalagi kalau dia sudah berkata-kata, sudah bercerita. Nah, Muslim itu tidak seperti itu. Ada canda, ada tawa, tapi sekadarnya sebagai selingan dalam hidup, ya, untuk kemudian kita terus membangun keseriusan. Nabi SAW juga tertawa. Bahkan ada sebagian para ulama, masyayikh, nulis kitab khusus berkaitan dengan bercandanya Rasulullah SAW. Baik, berikutnya kita akan bahas di sini tentang sejarah puasa Ramadan. Tadi membangun keseriusan ini bagian daripada persiapan, bahwa Ramadan yang akan kita jalani sukses dan tidaknya sangat bergantung kepada seberapa besar kita membangun keseriusan di dalam jiwa dan raga kita. Berikutnya kita mulai masuk ke pembahasan sejarah puasa Ramadan. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadhana tis'a sinin." Semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan puasa Ramadan selama 9 kali. 9 tahun. Ibu di sini, kita di sini rasa-rasanya sudah lebih dari 9 kali Ramadan. Ibu yang sekarang usia 60 tahun misalkan, balignya usia 15, berarti sudah berapa kali Ramadan? Sekitar 45 kali menjalankan ibadah Ramadan. 45 kali ya mengalami yang namanya bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya cuma 9 kali saja. Imam Nawawi melanjutkan, li'annahu furidha fi Sya'ban fi sanah tsaniyah. Karena puasa Ramadan itu mulai diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Wa tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awwal sanat 11 minal hijrah.
Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat di bulan apa Bu? Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriyah. Di bulan Sya'ban tahun kedua turun kewajiban puasa. Nabi meninggalnya di tahun ke-11. Berarti tahun kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baik. Jadi berapa itu Bu? 9 tahun ya, betul ya? Karena Nabi wafatnya di bulan Rabiul Awal. Berarti sempat dapat Ramadan nggak di tahun ke-11? Nggak sempat. Berarti cuma 9 kali saja. Baik. Nah itu pertama kali diwajibkannya puasa di puasa Ramadan. Jadi yakni pada tahun 2 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1443. Berarti Ramadan itu sudah terjadi ya, kalau dihitung dari Hijriah 1441. Masya Allah. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan disyariatkan melalui 2 tahapan. Tahapan pertama, kaum muslimin diberi pilihan antara berpuasa atau memberi fidyah. Namun Allah akan memberi pahala bagi orang yang memilih berpuasa. Awalnya begitu pilihan, mau fidyah atau mau puasa. Ini disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa. Untuk apa? Wajib bagi mereka membayar fidyah, yakni memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah awalnya begitu, ada pilihan, yang mau puasa silahkan, yang mau bayar fidyah silahkan. Tapi Allah menekankan ya bahwa yang puasa tentu lebih utama. Dan demikian ya kasih sayang Allah kepada umat ini. Ya semua berdasarkan kepada prosesnya. Begitu ya. Salat tadinya kan 50 waktu. Akhirnya jadi 5 waktu saja. Puasa juga demikian, tadinya ada pilihan. Kemudian terus sampai kemudian nanti tahapan kedua tidak ada lagi pilihan kecuali berpuasa. Khamar juga demikian kan. Proses pengharamannya betul-betul bertahap. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tentu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita untuk berpegang teguh menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Al-Quran juga kan turunnya berangsur-angsur, tidak sekaligus. Dan ini sesuai dengan pembawaan manusia. Manusia itu langsung jadi atau pakai proses Bu? Tiba-tiba jelgedeg ada manusia segede kita. Kan enggak. Semuanya pakai proses. Proses menikahnya kedua orang tua kita, hubungan badan mereka berdua sampai kemudian jadi benih ya. Kemudian kita diciptakan Allah di rahim ibu kita sampai keluar ke alam dunia ya, tidak langsung berdiri, tidak langsung lari, tidak langsung main-main. Dengan proses dari bayi merah terus berkembang sampai saat ini ya, seperti saat ini. Itu semuanya pakai proses. Demikian ya, belajar kita juga proses. Tidak ada orang bisa sekali belajar sekali paham semuanya dikuasai. Tidak ada cerita.
Semua pakai proses. Para ulama belajar sampai puluhan tahun, fokusnya begitu ya. Bahkan sampai mereka wafat tidak pernah berhenti begitu. Nah itu. Jadi itu awal proses pensyariatan ibadah puasa. Yang kedua, wajib berpuasa Ramadan tanpa ada pilihan untuk membayar fidyah. Nah, tahapan pertama itu dihapus hukumnya dengan firman Allah berikutnya, yakni di ayat ke-185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, dia menyaksikan munculnya hilal, dia menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Tidak ada lagi pilihan untuk bayar fidyah kecuali bagi mereka yang ditentukan di dalam syariat. Baik. Dua tahapan tersebut tentunya mengandung hikmah bagi umat ini, yaitu adanya proses berangsur-angsur, tidak seketika dalam penetapan syariat. Sehingga hal tersebut memberikan keringanan sekaligus menjadi motivasi tersendiri bagi umat Islam dalam menunaikan kewajiban puasa Ramadan. Baik. Catatan renungannya, sungguh betapa besarnya kasih sayang Allah kepada umat ini. Bayangkan betapa beratnya jika ada orang yang tidak terbiasa berpuasa langsung seketika mendapatkan perintah berpuasa selama 1 bulan penuh. Tentu berat ya. Maka masihkah ada di antara kita yang menyia-nyiakan kasih sayang Allah? Tentu jangan disia-siakan. Kemudian di sini ada catatan doa, meminta segala kemudahan kepada Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Masih ada berapa sabdu lagi? 1 kali sabdu lagi ya, 1 kali pertemuan. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Apa yang dibahas semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.